Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 Sawala Merah. Saya akan memperkenalkan nama anggota-anggotanya. Saya sendiri Al-Kausar Pangestu. Ada rekan-rekan saya yang bernama Fikri Hidayat, Muhammad Gilang Pamungkas, Rahma Novida Hamami, Yubila, Monika, dan Siti Sarah. Di sini kami telah menyelesaikan tantangan dari kakak pengurus IMM, yang mana kami disuruh memaparkan ideologi IMM, tujuan IMM, sejarah IMM, profil kader ikatan, 6 penegasan IMM. Nah, untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan. Akan menjelaskan sejarah singkat IMM. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM adalah sebuah organisasi gerakan mahasiswa Islam sekaligus organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. IMM berdiri di Surakarta pada tanggal 14 Maret 1964 Masehi atau pada tanggal 29 Syawal 1384 Hijriah. Tujuan IMM adalah mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Sejarah berdirinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah merupakan bagian dari AMM, Angkatan Muda Muhammadiyah, yaitu merupakan organisasi otonom di bawah Muhammadiyah. Sesungguhnya ada dua faktor yang melandasi kelahirannya Muhammadiyah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dimaksud yaitu faktor yang berasal dari dalam diri Muhammadiyah itu sendiri, dan faktor eksternal yang berasal dari luar Muhammadiyah, khususnya umat Islam Indonesia dan pada umumnya adalah seluruh umat dunia. Faktor internal sebenarnya lebih dominan dalam bentuk motivasi idealisme, yaitu motif untuk mengembangkan ideologi Muhammadiyah, yaitu paham dan cita-cita Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah pada hakikatnya adalah sebuah wadah organisasi yang punya cita-cita atau tujuan yang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam yang besar di Indonesia. Tujuan organisasi Muhammadiyah dijelaskan dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah bab 3 pasal 6 sebagai berikut. Penjelasan mengenai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dimaknai sebagai masyarakat tauhid yang modern, teladan, inklusif, toleran. Selain itu juga mempunyai makna kesadaran mengemban amanah sebagai wakil Allah di bumi yang bertugas menciptakan kemakmuran, keamanan, kenyamanan, dan keharmonisan, serta cepat menyadari kesalahan dan kekhilafan untuk kemudian meminta maaf sehingga terhindar dari dosa dan durhaka yang berkepanjangan sebagai upaya mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Pada masa berdirinya sebuah organisasi Islam yang berasaskan Islam, tujuan Muhammadiyah yang paling penting adalah untuk menyebarkan ajaran Islam baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Selain itu, meluruskan keyakinan yang menyimpang ajaran agama Islam. Nama saya Muhammad Gilang. Langsung saja kita masuk ke TKD. TKD adalah teori kompetensi dasar, yang artinya kemampuan yang harus dimiliki oleh
kadar IMM. Setiap kadar IMM, trilogi IMM ada 3, yaitu religiulitas, intelektualitas, dan humanitas. Intelektualitas, IMM adalah organisasi Islam. Yang kedua, intelektualitas, wadah IMM adalah wadah mahasiswa-mahasiswi yang ada di kampus. Yang ketiga, humanitas, IMM berdakwah bukan hanya di dalam kampus saja, tapi di luar kampus juga, untuk men-sharing ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir, tridimensi. Tridimensi yang pertama, religiulitas. Religiulitas itu taat beribadah, yang dimana kita harus menjalankan kewajiban sholat 5 waktu, ngaji dan sebagainya. Intelektualitas, tertib belajar, yang dimana itu kita harus seimbang dengan agama dan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, humanitas, ini organisasi IMM merupakan organisasi sosial keagamaan dan Saya Alfa Sarpanistu. Di sini saya akan menjelaskan 6 penegasan IMM, yang mana 6 penegasan IMM ini adalah salah satu dari ideologi IMM. Maksudnya itu untuk menegaskan ruang lingkup IMM dan menegaskan apa sih itu IMM. Nah, untuk poin yang pertama ada menegaskan bahwa IMM adalah gerakan mahasiswa Islam. Nah, untuk poin pertama ini menegaskan kembali bahwa yang direkrut IMM hanyalah kader mahasiswa Islam saja, tidak untuk non-Islam. Akan tetapi untuk non-Islam tersebut jika ingin berpartisipasi sangat diperbolehkan, asalkan dia tidak menjadi kader. Untuk poin yang kedua ada menegaskan bahwa kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan IMM. Yang kita ketahui bahwa IMM itu adalah anak dari Muhammadiyah, maka kita IMM apa-apa itu mengikut Muhammadiyah, ibaratkan Muhammadiyah itu patokan kita. Karena apa? Karena IMM sendiri adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, untuk poin yang ketiga itu ada menegaskan bahwa fungsi IMM adalah eksponen mahasiswa dalam Muhammadiyah. Nah, maksud di poin ketiga ini adalah menegaskan bahwa IMM sendiri itu bukan untuk IMM, akan tetapi untuk mahasiswa umum lainnya. Misalkan ada event-event ataupun kajian itu bukan hanya untuk IMM saja, akan tetapi mahasiswa umum juga diperbolehkan untuk ikut atau berpartisipasi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Terima kasih. Nama saya Monika Febrianti. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan mengenai 6 penegasan IMM yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Poin yang keempat yaitu menegaskan bahwa IMM adalah organisasi mahasiswa yang sah dengan mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta falsafah negara. Dapat dijelaskan bahwa IMM telah sah di mata negara dengan mengindahkan segala hukum, yaitu dengan tetap mengikuti arahan pemerintah, seperti yang terjadi saat ini, di mana pemerintah memberlakukan aturan PSBB. Kita pun harus tetap melaksanakan aturan tersebut, karena kita hadir untuk membantu negara. Poin yang kelima yaitu menegaskan bahwa ilmu adalah amaliyah dan amal adalah ilmiah. Ilmu adalah amaliyah, berarti ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan harus kita amalkan, karena ilmu bukan hanya sekedar teori ataupun konsep saja. Dan amal adalah ilmiah, berarti amal yang kita lakukan dan kita kerjakan harus didasari dengan ilmu. Poin yang keenam yaitu menegaskan bahwa IMM adalah dengan lillahi ta'ala dan senantiasa diabdikan untuk kepentingan rakyat. Dapat dijelaskan bahwa pergerakan IMM yaitu dilakukan dengan lillahi ta'ala. Tidak ada satupun pengurus IMM dari tingkat pusat hingga tingkat komisariat yang digaji. Mereka melakukan itu semua dengan lillahi ta'ala dan senantiasa diabdikannya untuk kepentingan rakyat. Saya Rahman Afinda akan menjelaskan tentang nilai-nilai ikatan dasar IMM. Nilai ikatan dasar ini akan menjadi cermin identitas gerakan di tengah masyarakat yang plural dan menjadi koridor bagi tindakan yang akan ditempuhnya.
Ada 5 nilai dasar IMM. Yang pertama, IMM adalah gerakan yang bergerak di 3 bidang, yaitu keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. Di bidang keagamaan, ikatan berjuang untuk melahirkan prinsip keseimbangan dan keutuhan dengan tetap memperhatikan potensi dasar manusia baik harfiah maupun batinnya. Di bidang kemahasiswaan, ikatan dimaksudkan untuk melahirkan kekuatan sosial mahasiswa yang bebas dari pengaruh pihak politik. Di bidang kemasyarakatan, ikatan melakukan pengembangan program-program kemasyarakatan yang lebih diarahkan pada pembentukan iklim sosial yang kondusif bagi perbaikan, bimbingan, dan kemaslahatan sosial. Yang kedua, segala bentuk gerakan IMM tetap berlandaskan pada agama Islam yang aktif dan rahmat bagi sekalian alam. Di sini IMM hadir sebagai kekuatan penyeimbang dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial, bukan untuk menciptakan kesengsaraan. 3. Segala bentuk ketidakadilan, kesenang-menangan, dan kemungkaran adalah lawan besar gerakan IMM, dan perlawanan terhadapnya adalah kewajiban bagi setiap kader. Jadi, ikatan bersikap tegas bahwa kemungkaran dan ketidakadilan adalah lawan perjuangan sosial, dan kelahiran ikatan dilihat sebagai proses kekuatan untuk bebaskan dari yang menyengsarakan masyarakat. Yang keempat, sebagai gerakan mahasiswa yang berlandaskan Islam dan beranggotakan individu-individu mukmin, maka kesadaran melakukan syariat Islam adalah suatu kewajiban dan sekaligus mempunyai tanggung jawab untuk mendakwah kebenaran di tengah masyarakat. Maksudnya itu, kader-kader IMM itu adalah individu-individu yang beridentitaskan Islam, dan keseluruhan potensi diri harus diaktualisasikan sebagai instrumen untuk mengantarkan kepada pencapaian pelaksanaan prinsip-prinsip ajaran Islam di tengah masyarakat yang menjadi suatu kewajiban dan harus diyakini. Dan yang kelima, kader IMM merupakan diri dari masyarakat utama yang selalu menyebarkan cita-cita kemerdekaan, kemuliaan, dan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan semangat pembebasan dan pencapaian yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Artinya, ikatan tidak pernah mengutamakan salah satu dan menghilangkan makna penting yang lain di antara peran individu sosial. Ikatan hanya menentang sikap individu yang tiranik dan sikap sosial yang Oke teman-teman, pada bagian ini saya akan menjelaskan profil kader ikatan. Pada seminar dan lokakarya nasional tanggal 26 sampai dengan 28 Desember 1986 di Universitas Muhammadiyah Surakarta, DPP IMM yang telah vakum kurang lebih 10 tahun berhasil merumuskan profil kader ikatan yang terdiri dari 4 bagian. Di antaranya adalah yang pertama, memiliki keyakinan dan sikap keagamaan yang tinggi, agar nantinya di masa yang akan datang, ikatan mampu memberi warna dalam masyarakat yang telah meninggalkan nilai-nilai agamawi. Yang kedua, memiliki sikap kepemimpinan, agar nantinya ikatan bukan hanya sebagai ajang perkumpulan saja, tapi juga mampu menjawab tantangan dalam hal kepemimpinan umat dan kepemimpinan bangsa. Yang ketiga, memiliki sikap kecendekiawanan, karena spesialisasi dan profesionalisasi telah menyebabkan kemampuan berpikir yang sempit dalam sub bidang yang sempit. Yang keempat, memiliki wawasan dan sikap berkomunikasi, karena diyakini di masa yang akan datang industri komunikasi akan menguasai bangsa kita. Hal ini harus ditunjang oleh sikap yang selalu siap beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan esensi Islam. Itulah penjelasan dari kami kelompok 5 Sawal Merah mengenai IMM. Semoga dengan video ini kita lebih mengenal IMM lebih jauh. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IMM Jaya, IMM Jaya, IMM, Jaya Jaya Jaya. PK IMM FEB UMK Jakarta Timur dengan nilai tiada kata lelah.